نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang mulia guru kita bersama Bapak Imam Dusun yang telah memberikan kepada kita pencerahan bimbingan di dusun yang kita cintai ini. Yang mulia guru kita bersama Abi Muhammad Yusuf sebagai orang tua kita sekaligus adalah guru kita, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cokgiri yang telah bersusah payah menyempatkan diri hadir di tempat yang sangat berbahagia ini bersama guru kita Tengku Abdullah SPD sebagai penyuluh agama Islam Kecamatan Cokgiri. Salam takzim juga kami haturkan kepada Bapak Kecil atau yang mewakili Bapak Kadus serta seluruh perangkat kampung, perangkat dusun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia sahabat kami Bapak Kepala Madrasah Aliyah Kecamatan Cokgiri bersama staf yang juga telah berhadir pada malam hari ini. Yang mulia Ibu Direktur BP Baitul Ilmi yang dimuliakan oleh Allah beserta staf guru. Salam takzim kepada guru-guru kita bersama, para alim ulama, abu-abu, tengku-tengku yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Teristimewa kepada para wali santri, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh anak-anak TPQ yang telah berhadir di depan kami ini. Anak-anak TPQ-nya sudah berumur 30 tahun, ada yang 40. Oh situ ya. Biasanya ini tadi undangan untuk ceramah di balai pengajian. Rupanya santrinya sudah lumayan. Saya agak grogi, Bu. Biasanya kalau sama anak-anak agak enak kita mendemonstrasikan, tapi kalau depan ibu-ibu agak susah saya. Tapi walaupun demikian tentu akan menambah kesemangatan saya untuk menyampaikan apa yang mesti harus disampaikan malam hari ini. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita diberikan anugerah besar sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Banyak mungkin alasannya kenapa kita harus bersyukur dan bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Mungkin bisa jadi puluhan, ratusan, bahkan ribuan
item yang menyebutkan bahwa kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Tapi secara garis besar, kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad itu karena 3 faktor. Yang pertama, kenapa kita senang dan bangga menjadi umat Nabi Muhammad? Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekali dijanjikan masuk ke dalam surga. Ini muka-muka ahli surga mudah-mudahan. Warga dusun Aluloho, patok 1. Nama dusunnya apa toh enggak? Kiri. Oh, Alujaya. Alujaya. Jadi penduduk dusun Alujaya khususnya yang memperingati malam hari ini sudah dari pagi tadi pergi ke Batu 12 cari ayam potong, ada yang cari bebek, ada yang cari telur asin, ada yang cari telur puyuh. Tapi enggak saya jumpai telur puyuh di sini, Bang. Apalagi kangkung dan ikan mujair. Itu semua adalah bentuk ingin bersedekah dalam acara yang kita selenggarakan malam hari ini. Bu, ada orang mengatakan, ngapain merayakan maulid itu? Untuk apa sih kita merayakan maulid itu? Makan-makan mubazir, banyak itu makanannya dibuang-buang, dikasih entok, dikasih ayam, nggak mubazir itu. Mubazir, dan mubazir itu temannya setan. Siapa bilang? Malah justru kita kasih sisa apa yang kita makan, Bu, sedekah ibu pada malam hari ini. Itu kalau dibuat di kota-kota besar, tukang becak, Bu, senangnya bukan main. Alhamdulillah ada bisa makan gratis. Ya, pengemis ke pengemis datang nyari, dan di mana ada maulid datang mereka, dapat bungkusan. Anak-anak semuanya senang dapat takiran. Begitu senangnya kalau ada bulan maulid yang diperingati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz, sisanya itu kan mubazir. Siapa bilang? Kan kita kasih ke entok, ke bebek, mereka malah senang. Hari ini kita ganti menu, kata entok. Ya apa enggak, Bu? Ganti menu. Tapi kok kayak kawannya kita itu kita pangan, Bu. Ayam, ya kan? Apalagi itu bebek, entok, sisa-sisanya itu mereka makan. Begitulah betul-betul Nabi Muhammad ini rahmatan lil alamin. Bukan saja rahmat untuk manusia, bahkan binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan semuanya mendapatkan rahmat karena berkat kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, Ibu-ibu. Nabi Muhammad telah memberikan garansi kepada umatnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini dijanjikan sebagai umat terbaik, umat yang paling mantap, paling bagus, maka wajar dijanjikan masuk ke dalam surga. Kuharamkan ya Muhammad, surga itu dimasuki umat-umat yang lain sebelum umatmu masuk duluan. Dan alhamdulillah termasuk ibu-ibu lah, bapak-bapak yang mau sedekah, tapi tidak termasuk yang pelit medit nggak mau sedekah. Doakan, ya. Jadi alhamdulillah pengakuan dari Direktur BP Baitul Ilmi tadi, Ustadz saya terharu Pak Ustadz. Padahal saya membuat acara kecil-kecilan, ya, tapi banyak yang membantu, mulai dari sudut sana sampai sudut sana semuanya membantu, jadilah acara seperti ini. Ini berkat doa dan juga dukungan dari ibu-ibu. Aplaus dong untuk ibu-ibu Aluloho Dusun. Apa sih namanya? Alhamdulillah. Insya Allah, Bu, kalau udah sampai masuk surga nanti tolong panggil saya ya, Bu, kalau nggak dapat di situ ya. Ini kan Ustaz Ruti.
Gak ketok, rupanya ada digeret-geret. Oh itu Ustadz sing ngisi maulid biar. Ya Allah, tolong masukkan ke dalam surga. Ibu-ibu kompak, insya Allah malaikat Ridwan pun tersenyum. Baik ibu-ibu, itu jaminan pertama. Jaminan kedua, karena kita menjadi umat Nabi Muhammad adalah mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kaum datang kepada Nabi Adam, karena pada waktu itu hari di mana yauma yafirrul mar'u min akhi, hari di mana orang-orang itu berlarian berpisah dengan saudara-saudaranya. Wa ummihi wa abi, dengan bapak dan mamanya. Wa sahibatihi wa bani, dia juga berpisah dengan pasangannya dan juga anak-anak tersayang. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, pada waktu itu semua urusan masing-masing. Kalau baguslah kita, alhamdulillah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah mereka berseri-seri kepada Allah, mereka bisa berjumpa, bisa bertatap langsung kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau mereka banyak berbuat buruk, wujuhu yawma idzin basirah, wajah mereka bermuram durja, tertekuk, ya, terteku itu, muhtiina muqani'i ru'usihim, mereka tak bisa dan tak berani melihat kepada Allah, karena pada hari itu Allah sedang murka. Begitulah suasana di hari kiamat, hari yang sangat mengerikan, hari di mana dipertontonkan neraka jahanam dibuka lebar-lebar. Begitu mengerikannya, pada saat itulah mereka berputus asa. Orang-orang yang mereka itu sudah banyak amalnya tenang-tenang, tapi mereka yang amalnya masih pas-pasan bahkan kurang, mereka berlarian minta pertolongan. Mereka pun lari ke Nabi Adam. Ya Abal Bashar, wahai bapak manusia, tolong berikan kepada kami syafaatmu. Kata Nabi Adam, aku bagaimana memberi syafaat kepada kalian? Aku sendiri sebagai bapak diusir dari surga karena memperturutkan hawa nafsuku mengikuti langkah setan, sehingga aku menzalimi diri sendiri. Nabi Adam selalu berdoa kepada Allah sebelum dia diterima tobatnya. Doanya adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak ampunkan kami ya Allah, sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi. Itulah Nabi Adam. Nabi Adam tak berani melihat ke langit 40 tahun. Sujud saja dia, saking malu dan dia merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak berani dia kasih syafaat. Dibilang Nabi Adam, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh umurnya itu panjang, amalnya juga banyak, mintalah syafaat kepada Nabi Nuh. Pergilah manusia tadi, jumpa kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, mohon syafaatmu supaya kami ini yang pas-pasan amalnya tidak dicampakkan ke neraka jahanam, yang panasnya tak terberi, yang siksanya tak terukur. Begitu dahsyatnya neraka jahanam itu. Apa dibilang Nuh? Bagaimana mungkin saya memberikan syafaat kepada kalian? Anakku kan anak sanggup memberikan syafaat. Aku mohon kepada Allah, ya Rabb, innahu min ahli. Anakku Kan'an adalah keluargaku ya Rabb. Innahu min ahli, tolonglah dia ya Rabb, ampunilah dia ya Rabb, kasihanilah dia ya Rabb. Allah berfirman, ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Nuh, Kan'an itu bukan anakmu. Innahu laysa min ahlik, dia bukan keluargamu, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih.
karena perbuatannya tidak mencerminkan sebagai anak yang salih. Dia durhaka kepada Allah dan durhaka kepadamu wahai Nuh, maka dia bukan termasuk golongan kita. Biarkan dia sebagai ahli neraka. Bagaimana mungkin anakku sendiri tak bisa kutolong, aku membantu kalian? Tak sanggup, tak sanggup. Itu kata Nuh, mintalah bantuan kepada Nabiullah Ibrahim. Dia punya gelar Khalilullah, dia punya gelar yang sangat dekat dengan Allah, pasti dikabulkan. Mintalah kalian. Pergilah kaum tadi itu menghadap kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, bukankah engkau Khalilullah? Bukankah adalah abal anbiya, bapaknya dari para nabi? Berilah syafaatmu kepada kami, biar kami tak dimasukkan ke neraka jahanam itu. Apa kata Nabi Ibrahim? Bagaimana mungkin syafaatku berikan kepada kalian? Ayahku Azar tak bisa beriman karena sebab aku berdakwah dia tak mau beriman. Bagaimana aku berikan syafaat kepada kalian? Putus asalah mereka. Jadi kepada siapa lagi wahai Ibrahim? Mintalah kepada Musa. Dia itu adalah pemimpin dari Bani Israel. Mungkin dia bisa memberikan syafaat. Berangkatlah kaum tadi jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, bagaimana aku berikan syafaat kepada kalian? Kaumku yang berkali-kali ku berikan perintah supaya beriman kepada Allah, supaya mereka itu mau melaksanakan ibadah kepada Allah, selalu berkhianat. Aku tak sanggup memberikan keimanan kepada Bani Israel. Bagaimana mungkin ku berikan syafaat kepada kalian? Kaumku sendiri tak bisa ku beri syafaat. Begitulah. Mintalah kepada siapa kami wahai Musa? Maka kata Musa, pergilah kepada Nabi Isa alaihissalam. Dia itu adalah orang yang sangat dekat kepada Allah. Mintalah kepada Isa. Berangkatlah mereka jumpa kepada Nabi Isa alaihissalam. Jumpa dengan Nabi Isa, kata Nabi Isa, bagaimana mungkin syafaatku beri kepada kalian? Aku sendiri sekarang tertuduh sebagai anak Tuhan. Aku sendiri tak bisa mengimankan kaumku. Bahkan mereka menuduh orang tuaku sebagai istri daripada Allah. Bagaimana mungkin kuberi syafaat kepada kalian? Kaumku sendiri tak bisa kujadikan sebagai panutan. Putus asalah mereka. Kepada siapa wahai Isa kami minta syafaat? Berangkatlah engkau kepada Muhammad, seorang nabi akhirul zaman. Dia khatamul anbiya, sayyidul anbiya, pemimpin para nabi. Maka berangkatlah mereka semua manusia ini tadi jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dimintakanlah kepada Nabi Muhammad syafaat, Nabi Muhammad langsung sujud kepada Allah. Ya Rabb, banyak manusia yang berdosa dan mereka akan digelincirkan ke dalam neraka jahanam. Aku bermohon kepadamu ya Rabb, aku minta kepadamu ya Rabb, supaya engkau berikan syafaat itu dan kuberikan kepada kaumku, kepada umat manusia yang berdosa. Maka kata Allah, demi kecintaanku kepadamu ya Muhammad, kuberikanlah syafaat itu. Dan konon orang-orang itu diringankan daripada dosa-dosanya dan diberikan kepadanya tambahan amal yang salih dan diberikan kepada mereka masuk ke dalam surga. Inilah kehebatan Nabi Muhammad. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 33 bahwa Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya Muhammad, maka Allah, tidaklah Allah itu liyu'adzibahum, akan mengazab kaummu, wa anta fihim, kalau kamu ada di tengah-tengah mereka. Satu-satunya nabi yang ketika dia hidup umatnya tidak diazab, kaumnya tidak diazab, itulah Nabi Muhammad. Nabi Nuh
Umatnya itu durhaka kepada Allah dan kepada Nabi Nuh. Allah tenggelamkan kepada mereka itu dengan air bah yang mereka tak tersisa. Kemana umat Nabi Nuh? Hancur binasa, sekarang tak tersisa. Nabi Ibrahim punya kaum, kaumnya juga ditenggelamkan, yaitu kaum pengikutnya ya, yang dulu itu berkhianat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Namrus laknatullah alaih di negeri Babilonia. Dan Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim meninggalkan Babilonia di Irak sekarang ini, berangkat menuju Palestina. Dibinasakanlah negeri Babilonia. Nabi Lut, kaumnya dibinasakan. Kaum Nabi Hud dibinasakan. Kaum Nabi Saleh dibinasakan. Kaum Nabi Musa, Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah. Dan semua kaum pada waktu itu diberikan azab kepada Allah, sementara Nabi mereka masih hidup. Tapi khusus Nabi Muhammad SAW, tatkala Nabi Muhammad masih berdakwah, masih hidup, Allah jamin kepada pengikutnya tidak diazab. Wa anta fihim ya Muhammad, tidak diazab. Nabi pun berkata, kalaulah aku masih hidup, umatku tidak engkau azab. Bagaimana nanti tatkala aku meninggal dunia ya Rabb? Allah turunkan ayat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan aku tidak akan mengazab kaummu wahai Muhammad, walaupun kamu sudah meninggal dunia nanti, wa hum yastaghfirun, kalau mereka masih ada yang mau minta ampun kepada Allah. Nih, penduduk kita Al-Lohot nih, kenapa Allah berikan kesejahteraan? Harga sawit 2.200, betul Bu? Makanya dari tadi senang kali itu nyumbang banyak. Coba waktu ngetrek 600 perak, susah. Allah kasih Bu kepada penduduk Al-Lohot nih, buah sawit harganya mahal. Ya, senang Bu? Senang lah. Bahkan nanti insya Allah bisa naik lagi 2.600. Itu di PKS udah harga 2.600, betul Bu? Kata bapak-bapak sih, saya dengar. Yang punya kapling paham lah itu. Saya punya kapling ongkang-ongkang kaki aja dah. Gak payah jadi PNS. Ini banyak anak-anak mau cari P3K, mau jadi PNS dan seterusnya. Orang Al-Lohot ongkang-ongkang aja dah. Kapling 2, yang dari planting 1 hektar, yang masih ada sisa 1 hektar, senyum-senyum pokoknya, ya enggak? Ini luar biasa Bu. Kenapa ada bisa seperti ini? Supaya tidak dicabut nikmat itu, maka banyak-banyaklah kita minta ampun kepada Allah, istighfar, wa hum yastaghfirun. Saya jamin di sini banyak ini yang bangun tengah malam sholat tahajud. Inilah ibu-ibu ini bercahaya, apalagi bapak-bapaknya insya Allah juga memberi suri tauladan dalam keluarganya. Banyak orang-orang di sana Bu bangun tengah malam pipis, iya pipis, betidur lagi, nggak pernah itu sujud tuh. Nah, ya udah bangun kayak gitu pipis teman. Kadang karena apa? Kena gula, asam urat, ya kan? Kolesterol, makanya dia seperti itu. Tapi janji Allah, kalau memang kita itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Allah akan turunkan keberkahan dari langit. Apa itu keberkahan? Itulah murah rezeki, keberkahan hidup, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak insya Allah menjadi generasi yang soleh dan solehah. Ini adalah idaman bagi setiap manusia Ibu, khususnya kita di dusun Al-Lohot ini. Kemudian jaminan ketiga, bahwa kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu akan diberikan kepada kita berupa ampunan.
berupa ampunan, berupa keringanan dari segala hal di akhirat kelak. Dimudahkan karena sebab umat Nabi Muhammad. Kenapa? Wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin. Nanti di hari kiamat umat Nabi Muhammad punya guide, punya petunjuk jalan. Kalau sekarang kita misalnya pergi ke Jakarta misalnya, tidak ada saudara, tidak ada siapa-siapa, tapi kebetulan kita disuruhlah dinas ke sana. Kalau nggak punya siapa-siapa, nggak punya kawan, pucat juga kita, Bu. Bosakan di Jakarta, masuk di bandara itu ada bingung kita. Itu kita kalau nggak punya teman. Tetapi kalau ada teman, dibilang tenang aja, di bandara nanti ada yang jemput. Nanti naik pesawat itu ada yang ngawanin. Nanti sampai di bandara Cengkareng sana, nanti sudah ada juga yang nemanin. Kemudian bus atau mobil atau Grab sudah ada standby. Hotelnya juga sudah ada. Nanti ada yang ngawanin di hotel itu. Kemudian masalah fasilitas semua sudah ditanggung. Penginapannya di hotel, makannya prasmanan. Mobil juga sudah sediakan di situ. Kira-kira enak nggak Bu kita pergi ke Jakarta? Enak, karena ada yang dampingin. Coba disuruh pergi sendiri, gak usahkan sampai ke Jakarta, ke Medan kita bingung. Apalagi perjalanan paling jauh itu adalah negeri akhirat yang gak ada ujungnya. Kita perlu guide, kita perlu pendamping, kita perlu yang membawa sehingga tidak terjerumus masuk ke neraka. Ada yang menenangkan kita. Karena kita akan dibangkitkan nanti dalam kondisi seperti orang pelunga-pelungo, nggak tahu kemana. Pada saat itulah kita dibangkitkan, ditanyain dan akan diarahkan. Bagi orang-orang yang beriman, maka ada kehidupan yang radiyah, fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sudah jelas nanti arahnya kemana. Makanya kalau orang-orang beriman ini, mereka akan ada guide yang akan menunjukkan jalan kemana. Dan guide terbaik, sahabat terbaik di akhirat nanti adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan dibawa, dituntun oleh Nabi Muhammad, dibawa bendera Nabi Muhammad, tahta liwa'i, dibawa bendera Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yaumal qiyamati sairin. Kita pun berduyun-duyun, berbondong-bondong masuk ke dalam surga. Ini keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seistimewa itulah Nabi Muhammad. Dia diberikan hak prerogatif syafaat nanti di hari kiamat oleh Allah. Dia sangat dipuji oleh Allah, sangat diagungkan oleh Allah. Allah bahkan berselawat kepada Nabi Muhammad. Satu-satunya Nabi yang mendapat selawat dari Allah itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah itu menyuruh kita, ibu-ibu, bapak-bapak, sholat. Nyuruh kita itu sholat. Tapi Allah sendiri tak sholat. Allah perintahkan kita untuk sholat, untuk ruku, untuk sujud, tapi Allah tak ruku dan tak sujud kepada hamba, karena Dia adalah yang maha tinggi. Dialah Tuhan yang disembah, bukan yang menyembah. Disuruh kita untuk sholat, Allah tak sholat. Allah menyuruh kita untuk berpuasa, tapi Allah tak puasa. Karena Allah itu bukan makhluk. Diperintahkan kepada kita untuk berpuasa, maka kita yang punya kewajiban berpuasa. Allah tak punya kewajiban itu. Allah menyuruh kita untuk membayar zakat, tapi Allah tak membayar zakat karena karunia-Nya itu luar biasa luas. Nggak payah disuruh zakat, Allah sudah kasih rezeki kepada kita. Liman yasha, suka hati Allah. Allah perintahkan kita haji ke Baitullah, tapi Allah tak berhaji
nggak ada gelar haji untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tatkala Allah perintahkan kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah duluan yang berselawat kepada baginda Rasul. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Lihat itu bagus sekali ayat ini ya. Innallaha diawali dengan kalimat taukid ya. Innallaha kepada kalimat inna, sesungguhnya Allah. Innallaha wa malaikatahu, dan para malaikat semuanya, yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah datang perintah daripada Allah kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kalian kepadanya. Ya, dhamir ini mutasil takdiruhu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi, selawatlah kalian kepadanya, wasallimu taslima, berikan selamat sejahtera kepada dirinya, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua ujung-ujungnya karena ada keistimewaan tersendiri kepada Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi yang lain. Tidak lain dan tidak bukan karena akhlaknya yang sempurna. Ini dia tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Apakah nggak ada akhlak sebelum Nabi Muhammad? Ada akhlak. Banyak akhlak yang baik-baik juga sebelum Nabi Muhammad datang. Itu kebiasaan orang Arab jahiliyah, sangat menghormati tamu. Tatkala mereka masih jahiliyah, yang namanya tradisi menghormati tamu itu sudah dilakukan oleh orang-orang Arab. Makanya ada itu syair-syair sebelum datangnya Islam, itu menyebutkan tentang pemurahnya orang-orang Arab terhadap musafir, terhadap tamu yang mau datang ke rumah, dijamu, diberikan makanan, dihidangkan. Ini akhlak Arab yang dulu itu disebut jahiliyah. Luar biasa. Datang Islam, disempurnakan masalah menghormat tamu tadi itu. Bahkan sampai diagungkan. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tamunya yang datang ke rumahnya itu. Tamu itu sangat dimuliakan. Ini adalah tradisi akhlak yang luar biasa. Itulah dicontohkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa misi menyempurnakan akhlak manusia. Luar biasa. Satu hari Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada sahabat Uqbah radhiyallahu anhu, Uqbah bin Umair. Uqbah bin Umair ditepuk pundaknya oleh Rasulullah. Ya Uqbah, ta'al. Wahai Uqbah, sinilah ke sini. Ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Maukah ku beritahu kepadamu wahai Uqbah satu perbuatan akhlak yang itu akan menunjukkan orang yang melakukannya sebagai orang paling mulia di dunia dan di akhirat. Di dunia dia menjadi orang sangat mulia, di akhirat dia akan jadi artis, akan menjadi orang terkenal karena kehebatan akhlaknya. Maka kata Uqbah, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, saya mau untuk engkau kasih tahu tentang kehebatan orang yang punya akhlak itu. Maka Rasulullah bersabda, sil man qata'aka, jalinlah silaturahmi dengan orang yang memutus tali silaturahmi dengan dirimu. Bu,
Kalau ada orang baik sama kita, kita baik sama dia, itu biasa. Kalau di dusun ini maulid, rumah kita dikunjungi, dibawain rantang ke rumah, ya. Ini kita ini kemarin itu lorong berapa, misalnya di lorong 4 maulid, datanglah dia bawainlah rantang ke rumah kita. Pas giliran kita maulid hari ini, kita balas dengan rantang ke sana, wajar apa enggak? Wajar. Malah kalau enggak balas kurang ajar. Berkali-kali udah dikirimin untuk rantang, enggak balik-balik rantangnya, malah ngendep mendaguri. Penuh dengan rantangnya di punya orang, enggak dibalik-balikin sama dia. Jadi kalau ada orang baik sama kita, kita pulangkan rantang itu dengan isi, bahkan yang lebih baik, itu biasa. Itu biasa. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang paling pelit sama kamu, kamu kirimin rantang, itu baru mantap. Bisa nggak kayak gitu, Bu? Payah! Alah, payah, Bu. Oh, payah. Wah, aku itu yang ngono. Payah. Ada yang ludahi kita balas senyum. Bisa, Bu? Bisa? Aku bisa. Padahal sakit hatinya tuh di sini. Ya enggak? Susah, Bu, susah. Susah. Bener nih, susah itu. Kalau ada orang ya yang ngejek kita, memfitnah kita, menzalimi kita, sehingga karir kita hancur, rumah tangga kita berantakan, anak-anak kita nggak jelas arahnya, tidak tercapai cita-citanya, orang itu kita tandai, kemudian kita berbuat baik sama dia. Bisa, Bu? Bisa. Itulah dia penduduk surga lah itu, Bu. Penduduk surga. Pantes memang kalau dusun Al-Lohop ini masuk surga semua, karena bisa. Karena ada kampung tak di mana itu paket 65. Ada pakai 65? Pokoknya adalah monyet. Paket di sana. Nggak bisa, Bu, kayak gitu. Wong kita baik sama dia, sudah senyum sama dia, kita tegur sama dia, masih dah. Pasti yang gelemi, Bu. Maka di api-api ambil kita, ya kan? Ya enggak? Iya, memang kayak ngono. Kawani malah manasi. Kayak kompor gas. Memang kayak gitu, Bu. Kita kedengkian itu luar biasa, Bu. Inilah penyakit paling lama di muka bumi ini. Bahkan sebelum dunia ini ada manusia, itu sudah ada. Sama siapa, Bu? Itulah pemiliknya, iblis laknatullah. Dengki betul dengan Nabi Adam alaihi salam. Itu hasad, Bu. Itu luar biasa. Ada orang lain bisa beli mobil, yang susah siapa? Kita yang lihat. Panas matanya. Mentang-mentang kuku rebon, melakukan nggak nginjek bumi. Gaya tenang tadi. Suwi-suwi kok aku nggak boleh deh. Nak melaku kok gaya tenang kok de paling hebat. Mon Allah ini. Padahal kaplingnya cuma loro. Kok iso tuku rebon ya? Itulah itu memang kok iso. Kayak gitu kan. Kok iso? Padahal rong kapling cuman. Aku 10 kapling. Wes, Pak. Iku pun tentu akeh. Itu enggak mungkin itu tuku rebon ini. Atau mungkin jangan-jangan, nah itu dah hasad udah turun ya, hasadnya, Bu, ya. Mulai apa enggak itu? Ada hasad ya gitu. Mungkin jangan-jangan, coba delok tangani, nak melaku tangani, mon buri apa ngarep. Nanggon ngarep kita nggak curiga, nanggon buri. Ibu peliharaan itu tuyul. Pantesan sejak dia itu yang ngono,
tangan ini memburi terus, duit pun celengan hilang terus. Herane saya sing 100 saya hilang. 100.000 maksudnya itu, 100 perak, 100.000. Iku sing abang kok hilang. Malah sing gawe apa iku nggih jilbab. Sing jilbab kene neng. Kok nyadin enggak hilang-hilang. Wong 1.000 cuma. Uyule pinter itu wis S3 itu. Wis dokter. Curiga aja sama orang. Itu kebanyakan Bu, tapi nggak di sini. Yakin saya lihat dari ketawanya aja nggak mungkin di sini. Paket 65 ya kayak gitu. Yakin Bu, betul. Asat betul. Asat betul. Tapi kalau di sini memang luar biasa. Ini dari awal saya lihat seperti penduduk surga. Wajahnya bercahaya. Kena lampu listrik. Masya Allah itu. Itulah akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad kepada Uqbah bin Umair Bu. Hebat betul. Dizalimi harus buat baik sama orang yang zalim. Dia mutus tali silaturahim, dia harus menjalin silaturahim. Dia itu bakhil sama kita, malah kita disuruh dermawan sama kita. Nabi nyuruh kepada Uqbah bin Umair, apa Nabi sudah melakukan sebelumnya? Iya. Iya Bu, terkejut Bu. Tadi kayaknya terkejut. Iya, Nabi sudah melakukan itu. Satu hari Bu, ini kisah Nabi Muhammad. Ini hebatnya Nabi Muhammad, maka wajar dia itu menjadi bosnya para nabi. Allah berselawat kepada dirinya. Di dalam Al-Quran dipuji-puji Nabi Muhammad itu dibandingkan dengan seluruh umat manusia, bahkan di kalangan para nabi itu sendiri. Jadi Bu, Pak, Bu, Gembira wisan, kita wis ngantuk. Dilut nih, 10 menit nih ya. Bu, kalau ibu semangat, saya semangat. Tapi kalau memang udah kelewatan waktu, tolong kasih tahu. Pak, ngantuk. Dan kamu lihat. Ya Bu, jadi Bu kan, Pak, Bu, adik-adik semuanya. Satu hari Nabi Muhammad SAW itu mendapati pengaduan bahwa di pasar Yathrib, itu pasar Yathrib kalau sekarang itu posisinya pas di depan Masjid Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah itu di samping dari Masjid Nabawi sekarang. Mudah-mudahan tak doake kabeh berbunga umroh. Amin. Bunga umroh bareng naik pesawat, satu pesawat sak kampung. Kita charter Bu. Budoke ngarep kuno, lapangan kali. Amin ayolah, amin. Orang alullah ini apa yang nggak bisa dibuat? Jangankan lapangan pesawat dibuat, pabrik sawit bisa diwujudkan. Mau hebat enggak? Mau Cino. Jadi ibu-ibu, itu pas di samping Masjid Al-Ghamamah, di depan Masjid Al-Ghamamah, samping Masjid Nabawi, itu ada pasar Yathrib. Jadi di situ ada seorang pengemis buta. Pengemis, bisa digambarkan Bu? Pengemis, peminta-minta, buta. Udah buta, bajunya kumal, bolong-bolong, bau perengus. Bisa dibayangkan? Bau perengus. Saking baunya, gak ada orang yang mau deket sama dia. Bukan hanya itu saja, ternyata orang gak mau dekat sama si pengemis Yahudi itu. Udah buta, jelek, buruk perangainya, kemudian juga bau. Ternyata dari mulutnya selalu terucap ucapan makian kepada Nabi Muhammad. Wahai manusia, jangan kalian dekati yang bernama Muhammad itu. Muhammad itu gila,
Muhammad itu ahli syair, Muhammad itu adalah sihir, penyair, dia itu sangat berbahaya, suka menghipnotis manusia. Begitulah lebih kurang ucapannya. Dia menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diucapkan berapa kali? Setiap hari. Dan anehnya mulutnya nggak pernah berhenti, persis kayak penjual obat. Mulai dari pagi sampai sore ngomongnya gitu aja. Wahai manusia, jangan dekati Muhammad, Muhammad itu udah gila, dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya mulutnya itu selalu mencaci maki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang pun palak melihat dia itu. Tapi anehnya Nabi Muhammad mendengar ucapan dari pengamis tadi, dia juga kasihan. Karena nggak ada orang yang mau deket sama dia kelaparan. Nggak ada yang mau kasih makan dia itu. Sekali-sekali setelah dia maki-maki, ayo kasihlah aku nasi bungkus, ayo kasihlah aku air minum. Nggak ada yang mau kasih. Dengar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad justru buatkan tepung gandum, diadon seperti roti, lembut sekali ditumbuknya itu, dicampur dengan susu, dilamuri dengan manisan kurma, disuapi sendiri ke mulut dari pengemis buta yang suka mulutnya itu memaki-maki Nabi Muhammad. Setiap hari dimaki-maki, tapi disuapi dengan penuh lemah lembut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Muhammad nggak pernah memberitahu bahwa dirinya lah yang dimaki itu, dan dia juga nggak pernah memberitahu bahwa siapa dirinya kepada si pengemis buta itu, supaya jangan sampai dia juga istilahnya nanti nggak enak hati gitu. Maka disuapilah, hai anak muda, kata pengemis buta ini tadi, kau baik kali, engkau itu sangat luar biasa. Orang-orang menjauhi aku, tapi kamulah sendiri yang mau kasih makan aku. Dan kamu adon roti ini dengan begitu lembutnya, luar biasa. Cuman ku kasih tahu kepadamu, wahai anak muda, jangan kau dekati yang bernama Muhammad itu ya. Yang diomongin ngarepi, kurang ajar kan? Nah aku tak komplekin, aku ngelayu. Aku emosi bu, emosi saya ini punya emosi. Nah eneng marah tak konyol, beneran berarti. Iya, cuman gak eneng DE aja. Nah eneng DE aku sih ngelayu. Jadi bu kan, nah udah di kayak gitu dicaci maki Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga itu, orang-orang pun heran semuanya. Tak kala ada orang ngasih tahu gitu. Nah, dikasih makan setiap hari dan seterusnya. Sampailah pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berpulang ke rahmatullah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ya di tahun ke-10 pasca hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umur 63 tahun beliau itu wafat. Jadi beliau dulu berdakwah lebih kurang di Mekah sekitar 13 tahun, di Madinah itu 10 tahun. Jadi 63 tahun beliau diangkat menjadi nabi adalah 40 tahun. Jadi wafatlah singkat cerita Nabi Muhammad SAW. Nggak ada lagi yang kasih makan itu. Cuma Nabi Muhammad berwasiat kepada istrinya Siti Aisyah, tolong apa yang sudah kulakukan dilanjutkan, kebaikan-kebaikan dilanjutkan semuanya. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Suruh berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Maka para sahabat itu selalu patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap apa yang dilakukan Nabi Muhammad pasti diikuti. Termasuk perbuatan Nabi Muhammad memberi sulangan kepada pengemis buta yang setiap hari mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menggantikan? Karena ingin mendapatkan keberkahan, Abu Bakarlah tampil. Karena waktu itu yang didaulat menjadi khalifah adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Diadonlah sebagaimana adonan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini tatkala kasih makan, baru pertama kasih makan mulut orang itu nyerocos terus. Hei anak muda, kok lama kali nggak kasih makan aku? Udah aku itu hampir seminggu kau nggak datang-datang, aku udah hampir mati kelaparan. Kok baru kau datang? Gitu.
Itu aja Abu Bakar ada numplak itu langsung semua. Cuman dia menjaga diri, masih juga nahan emosi gitu. Karena ingat Rasulullah itu orang baik betul. Makanya tetap juga disuapin. Jangan senyum saja, senyum gitu. Kasih juga. Hai, anak muda, kok ini adonannya kok kasar? Biasanya itu halus, lembut, baik sekali. Ini kok kasar betul ini. Ini kayaknya bukan orang biasa ini. Masih juga disulapi sama dia tuh. Hei, cara nyuapimu kok kayak gini? Nggak seperti biasanya. Orang menyuapiku itu dengan lembut, bukan agak nyolok gitu. Abu Bakar saya emosi rupanya. Nggak gerem kan? Nah aku ambil centong, ambil sutil malah. Nggak pakai sendok mana? Dia masih juga, cuman agak kasar sedikit. Kok kasar kali ini? Kayaknya kamu bukan anak yang biasa lah. Barulah Abu Bakar udah nggak tahan lagi. Iya memang, aku bukan orang yang biasa. Aku ini sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Aku adalah Abu Bakar. Adapun Nabi Muhammad yang kau caci maki setiap hari itu sudah wafat seminggu yang lalu. Udah nggak tahan lagi Abu Bakar nangis tuh. Seminggu yang lalu, kau yang mencaci maki dia, tetap juga lu kasih makan. Karena dia sedih karena Nabi Muhammad sudah berpulang, masih dicaci maki juga sama dia. Oh jadi selama ini yang kasih makan aku itu Nabi Muhammad yang caci maki itu? Iya, goblok. Gak biar mesti kayak ngerti gak aneh perasaanmu memang. Ya Allah, berarti aku telah memaki orang yang begitu baik sama aku. Wahai Abu Bakar, watashhidu, persaksikan wahai Abu Bakar. Ini uridul Islam. Aku hari ini menyatakan diri ingin masuk agama Islam. Wa ana aqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Masuk Islam loh. Karena bagusnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gara-gara pengemis buta itu sampai turun ayat itu untuk meluruskan semua ucapan-ucapan yang diucapkan oleh pengemis buta. Disebutkan di dalam surah Al-Insyiqaq, Allah berfirman, "Wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim." Sahabatmu itu Muhammad bukanlah orang gila. Dia adalah orang yang menerima wahyu dari malaikat Jibril di atas ufuk, alal ufukil mubin, wa ma huwa alal ghaibi bidhanin. Dia hanya menyampaikan berita-berita tentang alam gaib itu. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan dia tidaklah pernah mengucapkan kata-kata yang seperti setan itu. Karena dituduhkan itu, orang-orang menuduh Nabi Muhammad ucapannya itu seperti ucapan setan, menghipnotis dan juga membuat orang terpesona. Dipikir itu adalah sihir gitu. Sihir. Tidak, Allah menurunkan ini karena itu betul firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah kehebatan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu yang ditunjukkan akhlaknya yang luar biasa. Orang mencaci maki kepada dirinya malah justru dibalas dengan kebaikan yang luar biasa. Itulah Nabi Muhammad. Ya, ini saya tertinggal anak TPA besar. Ini TPA kecil sedikit dia nih, belum disinggung pula. Adik-adik, jangan tuh. Adik-adik, jangan tuh. Nabi Muhammad, ngapain kita datang ke sini malam ini? Ngapain? Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu orang baik apa enggak? Nabi Muhammad itu orangnya punya akhlak yang bagus apa enggak? Nabi Muhammad itu seorang yang pemarah apa bukan? Bukan? Bukan. Ustaz, tapi kok Nabi Muhammad itu bukan pemarah, bukan pembunuh, tapi kok dia suka berperang ya Ustaz? Nah itu. Ingat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berperang itu bukan karena dia dihina. Nabi Muhammad itu mengangkat pedang bukan
bukan karena Nabi Muhammad itu diludahin, tapi Nabi Muhammad itu mengangkat pedang tatkala agama Allah dan Allah dihina oleh orang-orang kafir. Maka tatkala ada orang-orang yang menghina Nabi Muhammad diam aja, malah disenyumin, ya enggak? Ya enggak? Nabi Muhammad dicuekin dan diludahin, Nabi Muhammad biasa saja apa enggak? Biasa saja. Tapi tatkala ada yang menghina Al-Quran, ada yang menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Muhammad keren apa enggak? Keren apa enggak? Oh, pedang juga udah pantang untuk dimasukkan lagi, ya enggak? Maka Abu Bakar juga ikut, Umar tampil juga, Ali juga tampil Zulfikarnya. Semuanya berperang demi agama Allah. Maka kalau ingin kita mempertahankan agama Allah ini, harus ikut menjadi umat Nabi Muhammad. Mau nggak berakhlak yang baik? Siapa yang sering kasih jajan sama kita? Mama, ya mama ya. Ayahnya nggak pernah disebut, itu cemburu juga gitu. Mama, padahal yang golek dodos, bapak mama itu lah nggak apa-apa. Yang sering pakai jilbab siapa? Mama. Yang sering masakin kita siapa? Yang mengandung kita siapa? Iya, mama semua, mama kabeh. Mama. Sekali lah, yang kira-kira ngantar jemput ke sekolah siapa? Mama juga. Bapaknya nanti nih. Bapaknya kerja. Yang cari nafkah itu siapa? Baru bapak. Jadi mama, baru bapak. Jadi kalau mama 4, bapak 1, wajar ya Bu, jangan marah. Kalau bapaknya 1, mamanya 4. Kok anaknya ngomong kok? Ya, jadi sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, membangun generasi yang berakhlak karimah dengan cara meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah dibuktikan di BP Baitul Ilmi. Alhamdulillah anak kecil-kecil tadi Bu, di sini, mulai dari sini sampai ujung sana baca selawatan, cinta kepada Rasulullah. Cuman sing ikut sing kontak mama itu. Sing paling kuat malah mama itu. Begitu bangga melihat anak ya Bu ya. Bangga ya Bu. Coba kalau punya anak itu kerjaannya cuman HP mulai dari pagi subuh sampai tidur lagi Bu. Seneng nggak? Dengar. Dengar apa enggak? Ini Ustaz ulangi lagi. Kalau punya anak yang suka pegang HP mulai dari subuh sampai mau tidur lagi, senang nggak Bu? Enggak. Dengar apa enggak? Oh, itu baru keren Bu. Anak Baitul Ilmi harus betul-betul belajar. Yang dipegang apa? HP. Ada yang sudah hafal Quran Bu ya? Udah kan? Ada yang sudah hafal An-Nas, surah An-Nas? Siapa yang sudah hafal? Oh, coba siapa namanya? Sama Kulau, ada baca. Nas. Sini. Aduh, mental ini harus sini. Kulau tuh Pinas, siapa yang sudah hafal? Ustaz kasih jajan, tak pilih-pilih di sini. Buat 100.000 pula. Sini. Waduh. Coba sini. Wedok. Yang udah tidur.
Oh. Ini yang di situ siapa yang bisa membaca anak? Ustaz kasih uang jajan. Depan sini. Kita isin gemes ibu direkture. Ada segelap ini loh. Ibu direkture segelap. Sini sayang. Kawani Ustaz sini, nggak apa-apa, nggak digigit. Sini nak. Berdua ayo sini. Ayo sini sayang, sini sayang. Oh, itu semua nih. Ini. Oh, ini. Tepuk tangan dulu. Ini siapa namanya? Aira. Siapa namanya? Jenenge sapa? Bahasa Cina mungkin. Ini siapa namanya? Akila. Orang yang punya akal luar biasa. Anak saya mau baca duluan surah An-Nas. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Mantap. Nah, kalau kakak apa mau baca? Anas juga. Iya. Bismillah dulu. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mantap. Baca dulu. Enak enggak ya? 5.000 cukup ya. Ustaz itu udah terkenal. Kalau Ustaz Abdul Samad duitnya akeh. Iki di jajan, besok. Iku lah. Nah, begini. Mantap. Ustaz tuh nggak mungkin bohong. Makanya disuruh maju dari tadi. Ada lagi yang mau maju? Ada yang mau maju? Sini. Sini dia. Sini. Yang besar, boleh juga. Sini. Yang besar. Nih, mau baca. Sini. Sini. Keren kali anak BP Baitul Ilmi ya. Sini. Ah, ini yang keren ini. Sini. Oh, mantap nih. Mantap. Sini. Ah. Ian. Keren kalian. Jangan membaca surat apa? Jangan surat cinta. Surah An-Nas. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan Sudah, ya mantap. Cuma diperbaiki sedikit aja ya. Ada yang tahu nggak anak-anak Nabi? Siapa yang tahu anak-anak Nabi? Angkat tangan. Iya. Kamu udah dapat tadi kan? Oh belum, ya baca. Anak-anak Nabi. Ya satu-satu.
orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Uqayyah, Umi Qasim, Fatimah. Jajan. Alhamdulillah. Ini karena waktu ya. Waktunya masih Ada yang penutup? Ada yang mau baca surah yang panjang sedikit? Dah, kakaknya sini. Mau baca sini. Yang panjang sedikit. Ya, sini kakak. Ini kelas berapa? kelas 2. Berapa pesantrennya? Sini saya. SMA. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Ada pertanyaan satu. Ada pertanyaan bisa nyambung sedikit ya. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم. mulai lah. Iya. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Coba yang kecil nih, maju. Saya maju. Ayo, Bapak nanti dikasih yang merah. Maju. Ayo maju. Coba maju. Zamil. Lanjut ayat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila faqra'u ma tayassara minal qur'an alima allam tuhsu kataba alaikum faqra'u ma tayassara minal qur'an
alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Dia berani sampai. Baik ibu-ibu, kita bangga dengan anak-anak kita yang menjadi generasi Quran pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masukkan bu anak ibu, anak bapak ke pesantren, ke BP, ke TPQ, biar mereka menjadi generasi penerus. Ibu-ibu senang nggak kalau seandainya kelak waktu kita meninggal dunia, yang akan menutup telinga kita dan mata kita itu anak kita? Senang apa enggak bu? Yang membisikkan kalimat talqin itu anak-anak kita. Senang apa enggak bu? Yang memandikan kita itu anak kita. Mau senang apa enggak bu? Yang mengkafani kita itu anak kita. Senang apa enggak bu? Kalau yang mau juga mensolati kita, itu anak kita menjadi imam nanti. Senang enggak bu? Dan yang menguburkan kita, dialah yang akan mengucapkan di telinga kita terakhir nanti, terima kasih mama, terima kasih ayah, sudah memberikan pendidikan agama kepadaku sehingga bisa mengantarkan mama ke liang lahat, kepada bapak juga bisa ke liang lahat. Sampai jumpa nanti di surga wahai ayah, wahai ibu. Mereka selalu mendoakan kita setiap sholat 5 waktu sehari semalam. Bangga apa enggak bu? Maka inilah investasi terakhir kita yang paling hebat bu. Walaupun kita bilang kebun sawit itu perlu, mobil juga perlu, rumah juga perlu, ya kan? Istri oh perlu. Ya, tapi anak itu bu adalah investasi terbesar kita. Jangan bangga kalau anak hanya pintar joget di atas, nyanyi, entah sakitnya itu di sini, tapi nggak bisa ngaji. Banggalah tatkala anak ibu di depan bisa ngaji bu. Saya yakin semua itu bisa anak-anak itu. Hanya saja mungkin mental ya sedang kita latih. Yakinlah suatu saat mereka kayak Zainuddin NZ. Suatu saat akan menjadi Ustadz Abdul Somad. Suatu saat nanti akan menjadi Ustadz Adi Hidayat. Suatu saat nanti jadi Teh Umi Nining. Bisa menjadi ustazah-ustazah terkenal sebagaimana yang sudah kita dapatkan dan kita lihat saat sekarang ini. Ibu-ibu, inilah mungkin pertemuan kita pada malam hari ini dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Amin. Kelak nanti kita bisa husnul khotimah. Amin. Bisa kita bersama-sama dengan keluarga, suami, anak, cucu, dan nenek, serta semuanya dari keluarga kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita berbondong-bondong masuk ke dalam surga. Amin. Dan khususnya kepada dusun Alullohop, apa sih namanya? Lari-lari itu Alujaya. Alujaya khususnya semuanya ini masuk ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Ustaz. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami berkumpul di sini ya Allah, di dusun Alujaya, di Patok 1 Alullohop ini ya Allah, di balai pengajian majelis ilmi Baitul Ilmi ya Allah. Berkahilah acara kami ini ya Allah, cintailah kami ya Allah, karena berkat kami mencintai Rasul-Mu yang mulia. Jadikanlah kami sebagai umatnya dan berkahi kami dengan syafaat beliau.
Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami yang belajar di BP Baitul Ilmi ini sebagai anak-anak yang salih dan salihah di dunia dan di akhirat. Berkahilah ya Allah hidup mereka, kasihanilah mereka, sayangilah mereka, sehatkanlah jasmani dan rohani mereka ya Allah. Lindungilah mereka ya Allah dari mara bahaya, mara petaka, bencana, musibah serta fitnah akhir zaman. Ya Allah ya Tuhan kami, ridhoilah anak-anak kami ya Allah. Istiqomahkanlah hati mereka untuk selalu menuntut ilmu, dan berikanlah kepada mereka kesabaran dalam menghadapi semua kesulitan dalam menuntut ilmu. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakan pada anak-anak kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan anugerahkan kepada mereka pemahaman dan hafalan Al-Quran 30 juz, dan memahami hadis-hadis Rasulmu yang mulia, serta bisa mengamalkan keduanya itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha agung lagi maha pemberi rezeki, karuniakanlah ya Allah kepada kami, pada wali santri di sini ya Allah, yang menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah agama, mendapatkan rezeki yang halal lagi baik serta berkah ya Allah. Apabila masih di langit turunkanlah ya Allah, apabila masih di bumi keluarkanlah ya Allah, apabila masih susah mudahkanlah ya Allah, apabila masih haram halalkanlah ya Allah, apabila masih jauh dekatkanlah ya Allah dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami tatkala kami kecil dulu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan juga dosa daripada suami dan istri-istri kami, ampunkan juga dosa anak-anak kami, dosa cucu dan keturunan kami, dosa daripada keluarga besar kami, dosa daripada tetangga-tetangga kami, baik mereka yang senang kepada kami maupun yang membenci kami ya Allah. Ampunkan juga dosa daripada guru-guru kami, para ulama kami, dosa dari kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli syai'in qadir. Dengan berkat daripada kecintaan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urzuqna syafa'atuhu yaumal qiyamati ya Rabb, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.